Kau, Marmar, sang narator itu sama jenisnya. Kalian ini varian-varian baru virus. Unity, coba Unity naikkan coba. Kita lihat perbedaan Unity dan Panduit. Bikin malu Kristen kalian ini. Serius, sedih hati saya, sedih. Masa ada dua oneness, ada tiga pendapat berbeda. Yang satu pendapat setan dong. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya Oten versus Oten. Dan ini memang agak rancu ya, karena ada yang rungkat jadi sambung gitu ya, dicari yang sesama coten baku hantam mereka. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Oke, jawabannya tidak ada. Belum jawab. Jawabannya tidak jelas. Astaga, Tuhan tolong. Apa namanya? Yesus itu apa? Yesus itu perjanjian baru. Lama-lama ini. Astagfirullah. Oh, mungkin dia ini, mungkin dia gini, jawabannya C, Allah SWT. Ya sudah. Kalau Siapa Allah nama di Tuhan? Coba kita kasih ulang jawab ini. Yesus. Tanya lagi ulang, Bang Jonto. Yang baru adalah Yesus. Dan Allah di dalam perjanjian lama adalah Elohim. Apalagi? Iya, makanya kamu tidak mengerti Tritunggal, tetapi mensalahartikan Tritunggal. Kamu sekolah di mana? Sekolah tadi di mana? Sekolah Justru tadi. Perjanjian lama. Di dalam Elohim. Saya ingin tadi sekolah yang Sekolahnya soal yang tadi kita Jangan ambil itu kejar paket sekolah yang A. diambil tadi Nah, itu yang dia mana? sekolah dia tuh, kejar paket A. jika Yesus bukan manusia, lalu Yesus itu rupanya apa? Karena dia terlihat, dia punya daging atau tulang. Jangan ini, jangan-jangan dia yang buat soal tadi, Bang. Dari gambar dan rupa dia, Bang, manusia diciptakan, Bang. Itu Oke, jangan sampai terbalik ya, Bang. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya, Yesus itu rupanya roh atau manusia? Jangan sampai kalian Dia punya rupa surgawi, rupa ada tertulis dia rupa surgawi. Oh, sekarang Yesus rupanya Iya, dia itu rupa surgawi. Enggak, kamu sekolah di mana? Di Yesus dalam itu 1 Korintus pasal 15 ada tubuh surgawi, ada tubuh alamiah. Oke. Yang kita gunakan ini tubuh alamiah. Yang Yesus gunakan itu tubuh surgawi. Sudah tanya titik. rupa Giano. Kamu bisa mengerti kata arti rupa? Kamu kalau misalkan Iya, tidak rupa itu di mana? rupa itu kan tertuju kepada pemilik rupa. Nah, udah. Begini, Bang, sesuai dengan Roma 1. Oh, Dia yang tidak fana itu jangan kamu fana-fanakan. Jangan. Oke, kalau Itu sesuai Roma 1 ayat 23 itu ya, Bang. Oke. Semangat ya, Bang. Kita baca kasih dia, Bang ya. Rupa Kita baca Yesus kasih itu dia. apa? Yesus itu Allah, Rupa bukan Yesus Bapa. ya, rupa Yesus. Bukan Bapa, tetapi Allah. Nah, rupa Allah yang terlihat di dalam perjanjian baru rupanya Bapa dan Allah itu Allah dan Bapa itu identik atau tidak? Tidak. Identik apa atau pengertian tidak? suku kata Allah Bapa. di dalam perjanjian baru? Nah, Allah Bapa itu identik Bapa. tidak? Kamu Kamu bilang Yesus itu rupa Allah kan? Berarti Yesus itu rupa Bapa. Hanya itu saja kok. Tidak, Yesus tidak pernah menyebutkan dirinya Bapa. Oke, sekarang saya tanya, ada berapa rupa Allah?
Di mana ayatnya Yesus disebut Bapa? Di mana rupa? Pertanyaan saya ya, dengar pertanyaan saya. Ada berapa rupa Allah? Ada berapa? Rupa Allah, bentuk Allah. Allah di dalam perjanjian baru apa perjanjian lama? Enggak, saya tanya secara umum. Ada berapa rupa Allah? 1 atau 2? Roh. Allah itu roh. Allah itu roh. Iya kan berbicara rupa Allah. Ini berbicara rupa Allah. Bukan berbicara tentang roh Allah. Berbicara rupa Allah itu ada berapa? Bang Rupa itu Giano. artinya. Jadi Rupa itu Tuhan apa? itu berganti-ganti ya. Di perjanjian lama Tuhannya ganti, perjanjian baru Tuhannya ganti, Saya di akhir zaman tanya, Tuhannya ganti. Yesus itu rupanya apa? Kamu mengerti kata rupa nggak? Arti kata rupa itu apa? Ini anak SD aja bisa loh. Yesus itu rupanya Rupanya apa? itu yang berasal dari sorga, Bang. Gak sulit Berakar. loh. Rupa itu pengertian Rupanya itu yang berasal dari sorga, Bang. Gambar dan rupanya itu yang berasal dari sorga. Yesus berasal Manusia dari itu berasal dari bumi, Dengar debu ya. tanah. Saya baca ayatnya. Dengar, saya baca ayatnya. Dengar ya, saya baca. Pasang telinga. rupa Yesus itu apa? Kejadian pas. Jawab. Dengar dulu ya, kau dengar supaya kau bisa mengerti. Tadi kita beberapa soal saja kau Enggak, telepotan. Sekarang saya mau kasih jawaban ini. Kau tidak bisa Kita jawab. berbicara tentang rupa ya, dengar. Belum kalian Kita jawab. berbicara tentang rupa. Dengar dulu. 1 lawan 4. Kejadian pasal 1 ayat 26. Yesus itu Berfirmanlah Ah, itu saya Elohim. turun sudah. Dibilang 1 lawan 4 itu. Kasih turun dulu. Saya turun sudah, teman-teman. Haleluya, haleluya. Berfirmanlah Elohim. Iya bang. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di situ tertulis rupa kita. Berarti Allah punya rupa. Ya, rupa Paham apa? tidak? Ya, rupa Allah apa? Rupa dari Elohim. Rupa Elohim. Udah Ya. jelas. Ya, apa rupa Allah? Filipi 2 ayat 6. Coba buka Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, itu rupa Allah tuh. Rupa Allah itu. Mau apa Ya, lagi? Yesus Kristus. Ya, lanjutkan. Iya, ya sudah. Apalagi yang kau masih heran? Kau bilang rupa Allah tidak ada. Rupa Allah, kamu kan mengatakan Yesus adalah perjanjian, Yesus itu perjanjian baru. Nah, Yesus yang rupa Allah yang terlihat di dalam Siapa yang Begitu bilang aja. Yesus itu perjanjian baru? Kau yang bilang. rupa Kalau itu kita itu berbicara tentang rupa Allah itu sudah berbicara tentang Yesus Kristus. rupa itu bentuk Giano. No Di dalam problem. baru. Tetapi di sini Rupa atau ada bentuk ayatnya rupa Allah ada. Nah, Memiliki tulang, baiklah memiliki kita daging. menjadikan manusia menurut gambar Coba, dan rupa Bang Giano. ada. Artinya rupa Bang Allah Giano. itu ada. Gitu. Sudah, Dia tidak Tanimbar ini memiliki- muter-muter tidak dia. memiliki Coba ini rupa. Rudi Toraja, Rudi Toraja. Coba dikasih pertanyaan yang tadi Bang Giano. Nama itu. Enggak, jawab dulu. Kalian nggak bisa jawab. Udah, kau muter-muter dari tadi. Udah, Diam dulu, buang aja, gantian. Bikin pusing. Pusing, coba. Bang Bang. Rudi, salam. Ada yang disebut Elohim, yang Esa. Pasti dia punya nama kan? Ini saya Elohim kasih jawabannya. Perjanjian baru Giano. Allah yang Esa ini bernama A. Tritunggal, B. Yesus Kristus. Silakan jawab Bang. Ini pilih A atau B. Oi Bang Rudi. Apa pertanyaan ini terlalu berat ya bagi mereka ya? Bang Rudi. Langsung meninggal. Ya, betul. Ya, silakan dijawab Bang. Shalom dulu, salam. Shalom. Shalom Bang Rudi. Nama Elohim yang Esa yang kita sembah sebagai orang Kristen, siapa nama dia? A. Namanya Allah Tritunggal. B. Tuhan Yesus. Yang mana Bang? Menurut Alkitab yang mana? Itu aja. Lihat, nanya balik. Kristus. Iya. Abang ditanya, nanya balik. Menurut di dalam kunci jawaban itu sesuai dengan Alkitab yang mana? Yang A Atau B? Menurut kalian yang mana? Astaga. Susah ya pertanyaan ini ya. Kita yang kasih Susah. pertanyaan, dia yang minta jawaban. Coba diulang Bang Giano. Mungkin dia kurang jelas.
Oke, Jelas sih, jelas. ada tertulis Elohim yang Esa. Ya, pasti dia punya nama. Di dalam penjelasan bahwa Elohim yang Esa itu punya nama. Nah sekarang ini ada dua kunci jawaban. Yang pertama itu A, namanya Allah Tritunggal Maha Kudus. B, namanya Yesus Kristus. Yang mana yang kamu pilih? Kalau saya tidak berani jawab dengan pikiran saya sendiri. Makanya saya bilang apa yang tertulis di Alkitab itulah yang Kan kalau orang ikut ujian, Bro Rudi kalau udah orang baca ikut Alkitab ujian belum? sekolah, ya itu ujian tidak mungkin kasih kosong jawaban di situ. Soal Dan iman dan orang tidak kepercayaan mungkin tidak membuat boleh. kunci jawaban baru. Sulit ya. Menjawab nama Elohim itu sulit. Kenapa Silakan Bro cari di Rudi Alkitab. begitu sulit menjawab nama Elohim yang esa itu? Saya tidak berani, saya orang awam. Nggak berani. Nanti Matius 7 ayat 23 akan berlaku itu. Tuhan juga tidak akan berani mengakui Pak Rudi di sorga nanti. Kita baca aja ya. Matius 7 ayat 20. Jangan naik ke kolam-kolam sih. Apa sih tujuan kalian begini? Ya, supaya kau paham. Tujuan kami begini, Pak. Kalian merasa Tujuan paling paham. kami, sabar, jangan Ya. ngamuk-ngamuk. Tujuan kami Enggak ngomong. untuk menyelamatkan orang-orang yang disesatkan oleh ular Dari tua. dulu saya bilang menginjillah kepada orang yang belum kenal Injil, Pak. Pada waktu itulah Sebelum Ya. sebelum Menginjil menginjil di kepada orang yang rumah orang, Injil yang belum di dalam Yesus rumah Kristus. kita itu harus bersih dulu, Pak. Baru kita memberitakan bahwa rumah kita bersih. Memangnya kalian merasa bersih? Loh, kita Sudah merasa tidak. bersih kalian? Ya Tuhan. Sudah merasa bersih kalian? Kok kita ngamuk? merasa bersih karena banyak ayat Alkitab yang Kalian salah pengertian. Betul. Kita kalau sebelum mandi itu kan kotor, habis mandi itu kita bersih. Jadi sudah merasa bersih kalian? Iya, Ya. karena banyak Udahlah, banyak udah orang Puji Tuhan. oleh Tuhan ayat-ayat Yesus. Alkitab. Puji Tuhan. Kalau saya sendiri, saya juga mengklaim diri saya bersih. Karena Ya saya sudah udah, percaya Kristus. kalau Udah Kalau dibenarkan sudah oleh Tuhan bersih, Yesus. kalau sudah Tinggal bersih jawab. coba kita Kita ya tanya sudah ulang. minta jawaban aja masih belepotan coba. Nah, sudah saya mau turun. Astaga. Silakan. Ya Pak, turun Ya Tuhan. Nggak ada ini. Ya Pak, turun aja Pak, turun. Miris ya Kristen ini. Selalu Bang Abadi. Ditanya pertanyaan sekolah minggu loh, nggak bisa dijawab. Salam. Halo. Kenapa Gimana rupanya ini? itu teman saya tuh, Tung. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Tuhan, Yod-Kefave, Elohim, nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku. Gini, Jadi di situ, Bang Tanimbar ini kan Yod-Kefave bilang Tidak pernah menyebut adalah nama Tuhan selama-lamanya. bukan nama Allah. Nama Elohim selama-lamanya. Gitu. Jawab pertanyaan saya. Jika Elohim memiliki nama, siapa yang memberikan nama kepada Elohim? Jika Elohim punya nama, artinya ada yang menamakan dia, yang memberi nama. Artinya Elohim sendiri. Bukan hanya binatang saja yang punya nama. Elohim juga punya nama. Manusia juga punya nama. Elohim. Nah, Elohim itu tidak. Elohim punya nama di sini sudah ada, sudah jelas. Kau masih menyangkal bahwa Elohim punya Sendiri nama. pun sampai detik ini. Nenek moyang kamu yang mungkin dari batu namanya. Itu aja. Dia tidak. Musa sudah tanya dia, Elohim, siapa namamu? Yang kau beritahukan kepada mereka. Yod-Kefave lah, itu namaku selama-lamanya. Siapa nama Elohim? Dan siapa yang memberikan Gini loh, Elohim? Bang. Kalian merendahkan Bang. Elohim. Abang Tanimbar. Nggak usah gini, Bang diulang-ulang Tanimbar. dong Pak Tanimbar. Iya, Dari gini loh Bang tadi Tanimbar udah ya. diulang-ulang, udah Coba, dijawab. ya, coba saya masuk sedikit aja. Nama itu adalah sebutan spesifik yang mengacu kepada satu individu itu supaya kita tidak
rancu dalam Ya, satu Allah penyebutan punya contoh. nama. Sabar dulu, Bang Tanimbar, sabar. Contoh Nama. gini, saat kita menyebut Elohim, kalau Elohim itu kan banyak tuh, bisa Elohim yang mana dulu nih? Nah, kan begitu. Apakah yang disebut Elohim itu hanya satu? Kan di Bible banyak yang disebut Elohim. Saat Bang Tanimbar nanti bilangnya, saya beriman kepada Elohim, Elohim mana? Nah, nanti Bang Tanimbar menjawabnya apa? Ya Elohim mana aja. Loh, Fir'aun pun kamu sembah berarti, gitu loh. Baik, benar. Jawab. Elohim di dalam iman Kristen maha tahu. Dia maha tahu. Dia mengerti semua bahasa. Orang tahunya namanya saja dia sudah berikan. Bro Santo saja, Bro kau tidak Santo. tahu namanya. Bro Santo tidak- coba. Satu bahasa, tetapi semua bahasa. Mungkin Bro Santo bisa meredam ini. Ya, ini gejala awalnya Tanimbar dulu Tanimbar pernah kenapa nih bisa sampai kayak gini? Tanimbar pernah kejedot atau jika bagaimana Elohim sebelumnya? Nama. Lalu siapa yang memberikan nama kepada Elohim? Sedangkan Enggak, Elohim itu lahir. Tanimbar bisa sampai kayak gini gejala awalnya bagaimana gitu loh? Apakah pernah mual-mual atau kejedot atau jatuh? Baik, saya akan jawab. Karena Elohim yang saya imani, dia tanpa batas. Dia Alfa dan Omega, tanpa awal dan tanpa akhir. Bagaimana Jika mungkin kau melanggar bunyi titanya? Dulu, jika kalian Turun Bentar temurun. Bang Giano. Siapa yang Alpha Omega ini punya nama nggak? Nah, Alfa Omega itu artinya apa? Yang awal yang akhir. Tanpa awal dan tanpa akhir. Tanpa batas. Banyak nanya ini orang ini. Siapa yang Astaga. Nama bro, saya tanya nama. Ya, kan tadi saya jawab. Coba buka, ada Alkitab nggak, bro? Ada Alkitab nggak? Jika Elohim memiliki Bro, nama, astaga, kayak ngomong dengan orang ODGJ loh saya. Bisa nyambung nggak kalau ngomong? Coba open kamera bro, supaya saya bicara Gini kau loh, diambun. Bang Tanimbar, apakah Elohim itu merujuk kepada satu sosok saja yang disebut Elohim nih? Atau Elohim ini bisa ke banyak? Masih Elohim itu dibahas bro. nama Tuhan, dia nggak tahu. Coba kau open kamera supaya saya besok beli tiket pita nimbar sana dulu. Cari alamat kau dulu. Coba bisa nggak? Open kamera. lihat di profil saya itu muka saya. Iya, open kamera sekarang supaya besok saya beli tiket, saya menuju ke Tanimbar. Paling hanya 180. Ya, Ayo. lu Mau cari tantang kau. gua. Saya bawa Lu kau ke gereja dulu. Dengar. Saya lapor kau di depan gereja jemaat. Orang ini menyangkal nama Elohim. Dengar Orang Giano. ini nggak tahu nama Tuhannya gitu, bawa ke Nah. masjid Nah, terdekat. orang ini tidak tahu nama Tuhan. Tolong pendeta di Dengar Giano. Tanimbar. Itu manusia Kasih paham dia dulu. ada yang takuti, paham. Jangan so jago di depan saya. Tanimbar, kamu penyembah Musa ya? Kamu nyembah Musa? Saya Elohim. Loh, Elohim. Musa itu Elohim? Musa Elohim? Elohim. Musa itu nabi. Loh, Elohim ya? Musa itu Aduh, nggak tahu apa-apa orang ini. Nah, ini sebentar sama Kalau misalnya ada di Bible dibilang Musa Elohim bagaimana? Kamu penyembah Musa ya? sebentar. Jangan dulu bicara. Saya bicara ke si Giano dulu. Giano, jangan so jago di depan saya. Satu manusia pun di dunia Kau anak Coba ingus. on cam dulu, lahir coba on kemarin. cam dulu Bang Giano, on cam dulu. Nah. Coba. Kalian berdua lah. Silakan. Kau anak ingusan baru lahir kemarin kau melawan saya. Silakan. Makanya saya Nah, kau silakan lah kau kalian. open kamera dulu supaya saya mau beli tiket pita nimbar sana. Saya bawa kau ke gereja. Saya pengumuman di depan jemaat. Orang ini menyangkal nama Elohim. Katanya Allah tidak punya nama, Elohim tidak punya. sekarang jawaban nama. saya. Sekarang jawaban saya jika Ambil ayatnya di mana? Di dalam Alkitab. Nah, itu. bicara jangan so jago di Elohim tidak boleh punya nama. Ambil ayatnya di mana? Gitu. Sekarang Di saya jawab. jemaat yang pakai batu. Tanimbar ini Tritunggal yang berbeda. Menurut dia, Tritunggal itu satu substan, tiga keberadaan. Dia ganti pribadi menjadi keberadaan. Coba jelaskan itu Tanimbar. Ini saya bicara dengan si Giano. Ini kan mengenai nama nih. Ini mau topik apa lagi?
Jika Elohim memiliki nama, siapa yang memberikan Saya nama? baca lagi ya. Yang Dengan kau saya, bawa data itu tidak ada dalam Alkitab. Sebab jika Elohim punya nama, Elohim memiliki sebab nama. jika Elohim memiliki nama, bla 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 bla. Tetapi di sini dalam Keluaran pasal 3 ya, ayat yang ke-13 14 dan selanjutnya di 15 itu. Jangan putar-putar Elohim berkata, beginilah kau katakan kepada Elohim orang punya Israel. nama. Ayat Siapa ini, yang ayat memberikan nama 15. kepada Elohim jika Elohim memiliki nama? Di sini Musa berbicara dengan Tipu dia. Tuhan. Siapa yang menanyakan namanya? Aduh, memang Bang, umurnya masih kecil Bang. Kasih turun aja. Siapa yang memberikan nama kepada Elohim jika Elohim memiliki nama? Anak setan kau, hus. Nah, pergi sana. Kau panggil kau punin bapak, kau pun mama, kau pun saudara-saudara lawan saya sini. Anak anjing kau ini. Otaknya nggak waras, nggak sampai. Jangan naik lagi lah, Tanimbar. Pertanyaan sederhana aja nggak mau jawab. Muter sana, muter sini. Terus berdoa itu di dalam nama siapa orang Kristen? Kalau Tuhannya nggak ada nama. Parah ya. Aduh. Memalukan jadi Kristen. Di bawah ayat, sudah bawa ayat. Bahwa Elohim punya nama. Dia sendiri yang memberikan namanya. Mungkin Terus dia kau tanya, ini siapa yang ular memberikan ya. nama kepada Elohim? Kan Kau pun iblis nenek nggak moyang bisa nyebut di rumah nama itu Bang. Nama itu kan maha kudus ya. Jadi orang kayak Tanimbar ini tidak layak mengucapkan dengan mulutnya itu. Terkunci kan dia kan. Tidak bisa nyebut kan. Karena setan kan di dalam diri dia. Bapak, kau pun saudara-saudara dong lawan saya sini. Ada ayatnya itu Pak Lim. Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan jika tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Siapa ini dibatasi? Siapa kena ini? Aduh, kena pembatasan pula. Perilaku, aduh. Ya udahlah, teman-teman kita off dulu ya. Bahaya nih, udah warning ini. Jadi gini, kalau dia itu seperti Dr. Strange ya, Dr. Strange itu merasuki yang namanya arwah dia, merasuki tubuh ya, tubuh yang dirasuki itu memang benar ya jadi wayang. Ya jadi memang Pak Trut itu benar ya pertanyaannya. Nah kenapa kok dia itu bisa jadi wayang? Karena apa? Karena dia itu kayak itu apa namanya tidak ada aliran darah, tidak perekat. Nah makanya kalau manusia ini ya, manusia ini yang apa punya nyawa ya, dimana darahnya itu mengalir begitu, itu tidak membentuk wayang, dia tuh menyatu begitu trikotomi seperti lambangnya Mercedes. Nah nyawa ini lemnya itu, perekat itu. Nah makanya di dalam tubuh, jiwa dan roh, nah itulah yang seringkali teman-teman itu bisa bilang bahwa itu tidak bisa dipisahkan ya, hanya bisa dibedakan. Nah itulah apa oneness trikotomi ya, manusia itu punya tubuh, jiwa dan roh, itu oneness trikotomi. Nah tetapi kalau Dr. Strange ya, filmnya di Marvel itu ya, Pak Pras itu kan melihat ya, itu jadi ada mayat yang dirasuki. Nah mayatnya ini jadi wayangnya dari Dr. Strange. Nah di film itu kelihatan ya, jadi ada peluru nih ditembakkan ke Dr. Strange. Jadi cuman bunyi aja bleb 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 jeblub jeblub blub dor blub jeblub jeblub dor gitu. Nah Dr. Strange itu tidak merasakan kesakitan apapun. Ya karena mayat itu hanya wayang dari Dr. Strange untuk bagaimana dia sedang bertarung. Nah sedangkan kita nggak bisa begitu karena ada darah ya, darah yang menjadi perekat, ya nyawa itu ada di dalamnya sehingga ada lem gitu. Nah semoga bisa menjawab ya. Oke lanjut. Nah kemudian kalau Yesus mengambil natur manusia atau enggak anak Allah di awal waktu mewujudkan dirinya, Allah mewujudkan dirinya, kenapa kamu bilang itu wayang? Kenapa? Loh, kalau saya enggak wayang, kalau saya kan sudah saya jelaskan berkali-kali. Kalau saya itu adalah RPK, ya jadi inkarnenya itu RPK, Roh Putra Allah yang udah dikenosis,
masuk ke rahim Maria, dibungkus dengan daging. Nah, daging ini menjadi tempat kediamannya. Nah, dagingnya itu apa nggak wayang? Enggak, Mungkin gini kan kali, dia mungkin dikotomi. membentuk pribadi baru. Bentar. Atau Kemudian kenapa kamu seolah-olah mengatakan kalau yang kayak saya ini wayang? Lu kan Allah. Nah, inilah yang masalah. Lalu kemudian kamu menganggap bahwa keberadaan Allah itu hanya ada di satu titik koordinat tertentu? Loh, enggak dong. Dia kan bisa hadir di mana-mana. Tapi Kalau dia hadir di mana-mana, bisa kenapa aja. dia? Oh. Sebentar, kalau dia hadir di mana-mana, kenapa dia nggak bisa hadir dalam kewujud putra Allah itu? Bisa. Ya Kan udah, dia itu bisa. kenapa dibilang wayang juga? Loh, kalau pribadinya di surga yang nyetir ya yang di bawah. Siapa yang bilang nyetir? Siapa yang bilang pribadi di sorga menyetir tuh? Kapan kita pernah ngomong pribadi di sorga menyetir? Lah kan dia bergerak. Kalau nggak disetir terus gimana dia bergerak? Loh, kan dia pribadi bisa ada pribadinya, ada di sorga, ada di bumi, kan itu maha hadir. Oke, saya coba Nah, ya. ini kalau sudah Allah dia dalam pribadi, pribadi-pribadi makanya keberadaan tadi di saya- sorga dan di bumi. Saya sudah bilang sama teman-teman ya, kalau secara apa istilahnya premis ya, kalau sudah dia bilang dua pribadi ya saya dua teos gitu. Enggak, saya nggak bilang dua pribadi. Pribadi itu maha hadir itu pribadinya bisa ada bersama-sama di saat yang berbeda. Oke, Pak Pras, saya tanya, memiliki pribadi apa kehendak yang sama atau tidak antara pribadi itu? Apa punya kehendak masing-masing di dalam dirinya? Gini, kalau saya itu bukan mempersoalkan itu nggak ada masalah. Karena Allah itu punya kupingnya aja bukan bisa masing-masing lagi, bisa ada 7 miliar kuping. Bisa ada 7 miliar ngomong. Pada waktu ngomong kamu kan berpikir proses manusia kan? Nah, itu adalah karena kamu sedang membayangkan Allah itu makhluk. Kalau saya tidak pernah mau membayangkan, saya sedang membaca sebuah buku yang ngaku-ngaku dari Allah dan ngomongnya seperti itu, dan saya mengerti dia menurut apa yang dia katakan, bukan menyuruh dia sesuai dengan saya. Saya nggak nyuruh gitu, karena saya tahu itu adalah sesuatu yang ngaku-ngaku Allah yang beda dengan kita. Dia ngomong apa ya saya percaya apa, karena saya bukan membuat kitab baru ataupun mendasarkan semua pengertian itu di otak saya, tapi di atas apa yang tertulis, dan saya rasa itu sesuai dan bisa diterima keberadaan. Oke, kalau gitu kita pakai sesuai yang tertulis saja ya. Begitu di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, ada kehendak yang lain ternyata, kehendak dia, yang dia nyatakan, berdoa sampai 3 kali, akhirnya dia menyelaraskan kehendak itu kepada kehendak Bapa. Lalu ada pengetahuan yang lain ternyata di dalam dunia, waktu sang anak ini berbicara, nggak seorang pun yang tahu akan hari akhir, ya, cuma Bapa yang tahu, anak tidak tahu, malaikat di surga pun tidak. Nah, itu kan ada kehendak bahkan pengetahuan yang berbeda antara sang anak dan sang Bapa. Silakan. Pernah saya jelasin, kamu pernah tahu gak penjelasan saya, Yaman? Silakan Pak, silakan. Ya, kalau belum pernah tahu, sekarang kamu dengerin, akan datang jangan nanya itu lagi sebagai logika yang menentang saya. Jadi kamu harus pikirin, buang dulu jauh-jauh, seolah-olah kamu tidak punya kepribadian untuk bermandiri, tetapi mendengarkan apa pendapatnya saya. Seperti sang narator bisa mengerti orang lain ya. Begini, di sana ada saya cerita dulu, ini cukup panjang ya. Di dalam Alkitab tuh ada dikatakan menghembuskan. Pada waktu dihembuskan menghembuskan itu di sana adalah nesyama, dan di dalam Amsal nesyama itu adalah roh. Jadi yang dihembuskan itu adalah menjadi roh di dalam diri manusia. Tetapi setelah dihembuskan itu dia menjadi jamak, gitu ya. Kenapa? Karena dia ada roh dan ada jiwa. Yang muncul di sana adalah jiwa. Dan kemudian kita lihat pada diri kita. Ternyata jiwa kita itu semuanya adalah pergerakan daripada pikiran. Sehingga kamu merasakan, oh itu intuisi kamu, bagian otak yang bekerja itu kelihatan waktu di fMRI. Oh itu kamu sedang bersedih, atau sedang senang, atau sedang apa, atau kamu sedang berini. Itu semuanya ada peta-petanya tuh di dalam fMRI.
Nah, kemudian pada waktu kamu tabrakan, waktu kamu mengatakan dikotomi pun, ternyata kamu punya tabrakan itu menyebabkan kerusakan otak dan jiwa kamu jadi yang tadinya Yaman itu sudah jadi nggak Yaman ataupun orang yang pikun. Berarti itu adalah seperti sebuah kesatuan. Jiwa itu sesuatu yang timbul dan ada dan menjadi satu kesatuan dengan pergerakan daripada materi tubuh, yaitu otak manusia. Makanya ada yang mengatakan manusia itu monokotomi. Nah, pada waktu anak Allah yang adalah roh mengambil natur manusia, maka timbullah kehidupan di dalam pikiran itu. Nah, kehidupan di dalam pikiran yang hidup karena ada keberadaan pribadi anak Allah yang mengambil natur manusia, itulah yang namanya kita sebut dengan jiwa. Makanya pikiran dia, kehendak dia di dalam daging itu, yang timbul itu di dalam otaknya dia itu adalah sifat atribut daripada natur manusia. Dan kalau ada perbedaan itu tidak masalah buat kita kalau soal kehendak. Kenapa? Karena di dalam kehendak kita itu banyak kehendak gitu. Ada kehendak daging, ada keinginan hati, ada penetapan di dalam pikiran kita, ada berbagai macam kehendak. Jadi kalau kita lihat ada kehendak, dua kehendak di dalam anak Allah yang berinkarnasi, nggak aneh. Yang satu adalah kehendak atribut dari person. Kedua adalah kehendak atribut bukan dari person lagi, tetapi dari natur. Natur apa? Natur keberadaan dia sebagai manusia. Itu kalau kita berusaha menganalisa, jadi nggak ada masalah. Itu bukan dua kehendak sebagai person. Dua kehendak itu adalah dua kehendak. Satu adalah kehendak natur, satu adalah kehendak daripada, dalam hal ini dia sedang berbicara kehendaknya dia sebagai Allah, tetapi kehendak yang mengacu kepada Bapa sebagai yang merencanakan gitu. Jadi nggak ada masalah itu. Nah, pada waktu dia memeriksa ke dalam dirinya, di dalam otak naturnya dia itu, dia tidak mengetahui. Dia menjawab bohong, enggak. Pada waktu dia melapar, dia mengatakan aku lapar. Loh, Allah lapar ya? Loh, pribadi keberadaan Allah lapar ya? Enggak, dia sedang berbicara kondisi tubuh dia di dalam keberadaan daging itu, ini connect dengan otaknya lapar, haus, sedih. Kemudian di dalam pikirannya ini berkembang, memang betul. Gitu. Jadi itu adalah dua atribut, satu atribut natur, satu lagi adalah atribut person. Jangan digabung-gabungin. Sulit dimengerti, sulit. Kamu dengar dari mana? Saya nggak dengar dari mana-mana, yaitu kita memikirkan karena didesak untuk dilogikalisasikan. Ya terpaksa saya mengutarakan apa yang tidak tersurat. Tetapi menurut saya itu realistis, nggak ada masalah. Silakan. Oke. Tapi yang realistis kan nyata di kitab suci seperti itu. Kenapa kita harus membuat sesuatu yang kita logikakan menurut pandangan kita daripada mengikuti kitab suci itu saja secara tertulis bahwa memang pribadi itu ada pribadi berbeda. Kenapa begitu sulit untuk menerima itu sehingga kita harus merumuskan sesuatu yang memang bukan dinyatakan di kitab suci gitu dengan perandaian-perandaian seperti itu, Pak Pras. Begini, kalau ternyata kitab suci itu hanya ketemu fragmen potongan yang kamu ngomong, saya akan jadi sama dengan kamu. Tetapi ternyata kitab suci fragmen yang kamu sedang bacakan itu ada di dalam sebuah buku yang sangat panjang. Yang berbicara Allah hanya satu, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, bisa bersama-sama. Kemudian ada pernyataan Allah tidak kelihatan, Anak the image-nya. Kemudian ada juga menyatakan bahwa dia adalah yang sulung dari ciptaan. Dan sebagainya, banyak sekali yang dinyatakan. Jadi kalau cuma sepotong, saya sama dengan kamu. Saya sama dengan kamu 100% sama. Tetapi karena fragmen yang kamu ngomong itu hanyalah sebuah fragmen kecil, yaitu potongan, yang saya anggap aja ketemu fragmen di zaman kuno yang cuma fragmen itu kan satu potongan kecil tuh.
Nah, kalau cuma satu potongan kecil itu saya jadi sama dengan kamu. Tapi karena saya berulang kali baca, dengar, baca buku yang penjelasan begini-begini. Jadi saya melihat secara keseluruhannya nggak bisa begitu gitu loh. Jadi kamu jangan paksakan saya hanya berdasarkan sebuah potongan fragmen gitu, sebuah potongan kecil. Oke. Tetapi kan itu kan masalah ranah iman ya menurut saya. Kalau di kitab suci dikatakan seperti itu, lalu kita ya tinggal imani saja, memang 3 tetapi 1, 1 tetapi 3. Bahkan kalau kita mau mendefinisikan, bukan kayak mendefinisikan dia yang tidak terbatas, bukankah kita menjadikan dia adalah buah pikir kita atau angan-angan kita saja? Allah hanya angan-angan kita saja, hanya buah pikir kita saja, mengkredit, kerdilkan Allah itu. Ya seperti itu ya kita terima seperti itu. Saya rasa sih ya kalau kitab suci berbicara Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Allah yang satu, ya sudah, begitulah adanya. Kenapa toh kita harus malu mungkin karena ada framingan dari RT6, oh Allahnya 3, ngakunya 1. Alkitab memang berbicara begitu. Kenapa kita malah seakan-akan tuh malu, atau kita bahkan mau menghilangkan iman kita karena framingan dari orang-orang yang jelas-jelas itu adalah antikristus itu sendiri, yang menentang kitab suci itu sendiri. Saya rasa kita mendasarkan pemahaman kita ya dari iman yang apa dinyatakan di kitab suci, tanpa harus dijelaskan pun ya seperti itu, gitu aja. Iya, nah justru itulah saya. Apakah saya malu terhadap muslim? Jangankan terhadap muslim, Daniel Biantoro aja gue tunjuk hidungnya. Kenapa saya harus perlu persetujuan daripada muslim? Orang Daniel Biantoro yang dianggap otoritatif aja saya tunjuk hidungnya, verbum veritatis saya tunjuk hidungnya. Masa saya pengaruh kepada orang luar? Enggak. Seluruh dunia menentang saya. Selama saya lihat bahwa itu adalah firman Tuhan, saya nggak ada masalah, nggak peduli. Saya nggak perlu status sama sekali, 100% nggak perlu. Kemudian kedua, justru karena kitab suci tidak pernah mengatakan bahwa ada 3 pribadi, 3 adalah 1 dalam pengertian yang kamu ngomong, makanya saya tidak menerima perkataan kamu. Tetapi pada waktu kitab suci mengatakan ada Bapa, Putra, dan Roh, saya 100% amin. Saat firman ada bersama-sama dengan Allah, saya amin. Ketiganya adalah 1, karena itu ternyata ayat sisipan, saya nggak terima. Jadi yang saya terima adalah keseluruhan Alkitab. Selama itu adalah Alkitab ngomong, saya setuju. Tetapi pada waktu kamu sudah menyimpulkan, jangan ngomong bahwa itu adalah kitab suci. Itu kesimpulan kamu terhadap kitab suci. Mengenai saya menghormati, oke aja. Waktu kamu berbicara baik-baik, saya jawab juga baik-baik. Tapi pada waktu kamu menyerang dengan nada yang memframing atau poisoning the well, maka saya akan bereaksi juga terhadap poisoning the well. Gitu. Jangan poisoning the well. Ya? Gitu. Iya. Lanjut, silakan. Gitu ya man, aduh. Oke, gue juga mau pamit, gue mau potong rambut, mau ganteng-ganteng, nanti malam keponakan gue menikah. Oke, bye-bye. Lanjut, silakan. Silakan, Singakong. Berakhir juga ya kegiatan formalnya, masuk ke jam bebasnya. Bebas santai aja kita. Ya itu Unity nggak ngomong tuh, kayaknya kalah ya. Ya, mengambil rupa hamba gitu. Jadi tidak manusia seperti kamu. Kalau manusia seperti kita ini kan dari hasil hubungan, ya, hubungan badan. Tapi jadi Yesus, manusia Kristus. Sebelum, ini saya jadi bingung ya. Ini tolong bantu teman-teman yang di sini ya. Kenapa Wanes ini banyak sekali variannya di TikTok ini? Waduh, gimana sih? Kita mau diskusi atau mau hitung-hitung berapa jenis Wanes? Gimana sih? Harus supaya pertarungannya fair. Saya pakai jurus apa dulu untuk melawan Wanes varian A misalnya, seperti virus COVID itu, virus varian B. Sudah angkat tangan si Justin diskusi dengan saya. Dia mau hitung-hitung jenis-jenis Wanes. Ya memang angkat tangan. Saya angkat tangan. Saya nggak mau tanding. Kalau nggak jelas. Kamu ini menerima kemanusiaan Kristus atau menolak? Kamu menerima atau menolak? Jawab saja. Menerima.
Kamu aja masih bingung dengan teologimu loh. Kasih naik yang lain, saya kasih turun host saya. Loh, gimana ini? Masa kau mau tanding, kamu nanya, Justin, sarung tinjumu apa? Justin, gurumu siapa? Justin, kamu tuh belajar di sasana tinju mana? Justin, kira-kira kau mau maju pakai kaki kanan atau kiri dulu? Kau banyak nanya. Harusnya kau bilang, "Hey Justin, aku ini petinju. Pukulanku sangat mematikan." Ayolah bertinju, kita ayo. Ya Tinju sudah, lah, kau jelaskan oneness varian mana? Kau menerima kemanusiaan Kristus atau tidak? Sekarang saya tanya kamu. Tanya yang lagi. mati manusia atau Tuhan? Nggak boleh nanya. Oh, nggak boleh nanya. Ya sudah, nggak boleh nanya lagi. Kasian ya, dari ketawamu saya tahu itu ada jeritan. Aku ini bimbang. Kau ini terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran kau. Kau, Marmar, sang narator itu sama jenisnya. Kalian ini varian-varian baru virus. Unity, coba Unity naikkan coba. Kita lihat perbedaan Unity dan Panduit. Bikin malu Kristen kalian ini. Serius, sedih hati saya, sedih. Masa ada 2 oneness, ada 3 pendapat berbeda? Yang satu pendapat setan dong. Jadilah oneness yang baik. Jadilah oneness yang tebal, setebal muka sang narator dan Marmar. Marmar aja pengikutnya cuma 2, mukanya tebal ya. Kalian ini bikin malu Kristen. Duduk sang narator lagi. Gimana nih Pak narator, silakan. Ayo. Mau tanding kok nanya. Aku nanya kamu Justin. Kan banyak buku teologi kau baca. Kau modal. Jangan modal kuota 30.000 tiktokan. Lalu kau gugat tuh kekristenan seluruh dunia, digugat. Kekristenan yang benar itu adalah kekristenan tahun 2024. Modal cuma TikTok, modal cuma nanya. Bikin malu nih Panduit ini. Minimal seperti sang narator, modal framing, modal fitnah itu bagus itu. Ada kursusnya, lembaga kursus framing ada itu. Ayo Pak Jody, ojo meneng ae. Aku udah di atas, saya siap dipukul ini. Bentar. Kalau mau mukul jangan nanya. Saya ada, tapi saya nggak bisa intens ya. Ngomong aja dulu nggak apa-apa. Lembaga auditor. Justin. Ya tapi saya Tadi kau bilang bisa apa, lama Justin? ini. Nggak apa-apa. Bangga harus seperti Maria, Marmar, pengikutnya cuma 2, mukanya tebal. Ingat Justin, bukan masalah berapa jumlah pengikut atau berapa jumlah orang yang percaya samamu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih Justin. Jangan-jangan kamu yang terbuang Justin. Cuma kan nggak gitu-gitu amat, dikit banget. Masa seluruh yang selamat cuma 2 orang penghuni surga, kau dengan Susana Bening. Jangan kau ukur lah Justin. Aduh, itu udah realita ditulis itu. Ayo Kak. Nggak masuk akal, yang masuk surga cuma Marmar, Loh, Susan dan biar jangan suaminya. sempit. Biar jangan sempit surganya. Kalau ikut kebanyakan sama kamu dan pengikutnya, aduh. Surganya Minimal kan kau masuk pet-petan surga kita. bawa kayak wanes-wanes yang nggak berguna ini. Jangan kau paksa Justin. Saya nggak maksa, saya menasehati. Ayo lah, Silakan. marah lah. Digituin masa nggak marah? Ayo marah. Silakan hajar. Ini saya sudah Sedemikian rupa Iya. itu harusnya marah. Ayo. betul. Saya sudah berdiri siap dipukul. Jangan memukul saya dengan pertanyaan. Keluarkan jurusmu. Keluarkan teologimu. Begitu Panduit. Bertanding itu harus bertanding pikiran, bukan pertanyaan. Kalau bertanding pertanyaan, kau cukup googling ChatGPT. Aku bertanya Justin, boleh Justin? Kau mau pakai sarung tinju apa Justin? Kau mau mukul ke arah kiri atau kanan Justin?
Kau jangan ikuti malikil, membangun pengikut ajaran tuh dengan bertanya. Silakan. Iya, pada KO semua masa nih sama Justin, Pak Justin. Belum tarung udah pada KO nih Pak narator, Pak Marmar. Enggak apa-apa. Maksudnya gini loh, maksudnya Justin ngomong aja begitu. Saya tapi nggak bisa intens, tapi saya tetap ada. Bro, Song, kasih dulu hadiahnya apa, biar nanti sambut-sambutan nanti. Oke, siap. Silakan. Silakan. Ya, Justin ngomong aja enggak apa-apa. Silakan. Saya ada di sini, cuma saya nggak bisa intens. Sang narator silakan keluarkan jurusnya. Atau saya dulu juga boleh, saya keluarkan jurusnya, nanti Anda tangkis. Iya, kamu aja ngomong enggak apa-apa. Iya, sang narator ini mohon maaf ya, saya belum tahu apakah dia Kristen atau Islam. Ya, tapi setahu yang saya dengar, dia itu percaya bahwa Allah itu satu pribadi, yaitu Sang Bapa kalau tidak salah ya, Jadi saya nggak mau bertanya ya, saya hanya mengumpulkan informasi, collecting ya. Jadi dari yang saya kumpulkan informasinya, dia percaya bahwa Tuhan itu satu pribadi dan Yesus dan Roh Kudus itu saya belum tahu seperti apa penjelasan teologinya. Nah, tetapi jelas bagi kami orang Kristen, gereja tidak pernah memahami bahwa Allah itu satu pribadi. Kalau ada yang memahami itu dan mengajarkan, maka itu termasuk bidat. Contohnya Arius percaya bahwa Allah itu satu pribadi. Firman dan Roh itu adalah ciptaan. Jangan ganggu dong. Ini jadi jangan gini loh. Jangan modelnya begini ya, buka mic, lotak-lotek, terus mah, siap berangkat ya mah? Ayo mah kita berangkat, habis itu kabur. Jangan gitu cara debatnya. Nggak apa-apa. Saya bisa sampai sore nih. Saya di rumah terus nih. Ya tolong fokus. Saya juga sibuk. Semua orang punya kesibukan. Udah kamu ngomong aja nggak apa-apa. Saya dengar. Enggak, close mic dulu, close mic. Ini nggak bagus Kalau lagi orang lagi ngomong nggak mau close mic, selesai. Oke. Iya, jangan kelihatan ingin sibuk gitu ya. Lalu abis itu apa tadi? Nah, oke. Jadi yang memahami bahwa Allah itu satu pribadi atau Tuhan satu pribadi itu jelas sudah di anatema. Contohnya Arius ya teman-teman ya. Dan gereja menegaskan pengajaran dan keyakinannya, pemahamannya bahwa tiga pribadi itu bukan tiga Allah, setara dan kekal dalam eksistensinya, tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, permasalahannya apakah mereka memahami apa itu tiga pribadi? Di zaman sekarang ya, kalau sejak zaman dulu gereja sudah membuktikan, mampu menjelaskan apa itu makna tiga pribadi. Ketika dikatakan firman itu keluar dan datang dari Bapa, bukan merendahkan firman Allah itu secara hakikat. Dan juga Roh Kudus. Tidak terus dikatakan ketika Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dari Bapa, bukan berarti secara keadaannya hakikatnya itu lebih rendah. Itu bisa kita buktikan. Nah, silakan. Iya, ini apa namanya? Mumpung pada ada di sini ya, saya kenalkan ya. Jadi bahwa warna doktrin saya itu yang pertama ya. Yang pertama di dalam ontologisnya ya, di dalam ontologisnya Allah Bapa itu kita berikan sebutan sebagai divine simplicity. Nah, jadi kayak bola pingpong begitu. Ya, gambar skema diagramnya kayak bola pingpong. Bapa udah begitu, intek gemblondong begitu. Nah, kemudian ada beberapa tindakan ekonomi yang dilakukan ya. Nah, tapi salah satunya yang
pertama kali dilakukan adalah tindakan ekonomi Allah yang pertama atau teap, ya saya singkat gitu aja. Itu adalah Ibrani 1 ayat 5. Ya. Dan itu juga dijelaskan di dalam Mazmur 2 ayat 7. Nah, jadi pertama kali tindakan ekonomi yang dilakukan Allah Bapa itu adalah memperanakkan putranya. Nah, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian setelah Ibrani 1 ayat 5, lalu kemudian kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1, ya, putra dan bapa itu bersama-sama. Jadi bersama-sama, dan Sang Firman ini adalah Allah. Nah, Allah Sang Firman begitu. Nah, jadi Sang Firman ini adalah Allah gitu. Allah Sang Firman. Nah, kemudian Allahnya apakah sama dengan Allah yang di dalam narasi pertama? Nah, tentu saja beda. Ya, beda. Jadi Allahnya memang ada dua, makanya disebut bersama-sama. Nah, begitu. Nah, kemudian tentang Roh Kudus, ya. Roh Kudus kita menafsirnya itu Yohanes 15 ayat 26 ya, dari situ. Nah, kita memakai istilah ekporete. Nah, ekporete itu keluar dari dalam. Nah, karena keluar dari dalam, ya, parakleton ini dianalogikan ya untuk zaman modern itu adalah klon, ya, cloning dari Bapa. Jadi dia keluar membentuk kehidupan begitu. Tapi kehidupannya tidak mandiri, gitu. Jadi hidup gitu aja, tidak mandiri, tidak bisa memberontak begitu. Namun karena klon ini dari Allah Bapa, dia bisa apa ya, punya hidup yang tidak sepenuhnya wayang begitu. Nah, begitu. Jadi cloning itu ya kayak yang dijelaskan di film-film begitu. Jadi tidak sepenuhnya wayang, tapi dia juga tidak bisa berontak. Nah, istilah di analogi zaman modern itu cloning. Nah, beda dengan putra Allah ya. Putra Allah itu sebagai permulaan ciptaan pertama ya, karena memang punya hidup yang mandiri ya di dalam awal-awal atau enarki, yaitu kita pakai Yohanes 5 ayat 26 ya. Sama seperti Bapa memiliki hidup dari dirinya sendiri, demikian putra ya, putra Allah diberikan hidup di dalam dirinya sendiri. Nah, kapan putra Allah diberikan hidup dalam dirinya sendiri? Ya waktu enarki itu. Nah, ini putra bisa memberontak kepada Bapa. Nah, jadi kira-kira apa yang saya tafsirkan ini gampang dimengerti lah pokoknya. Ya, jadi Allah Bapa secara ontologis itu adalah divine simplicity. Putra Allah itu adalah permulaan ciptaan pertama, ya kan? Tindakan ekonomi Allah yang pertama. Lalu kemudian parakleton itu adalah cloning dari Allah Bapa. Ya. Sampai situ dulu ya. Oke, lanjut, Justin. Silakan. Ya, saya belum menangkap dengan jelas ya. Tadi apakah sudah disebutkan, ditegaskan bahwa anak itu adalah ciptaan? Kalau tidak salah, iya ya, gitu ya. Ciptaan yang pertama begitu ya. Ya, betul. Oke, nah kemudian dia juga di bagian akhir Pak narator ini juga mengutip dari Yohanes 5 ayat 26 ya. Ini suara saya jelas ya teman-teman ya. Di Yohanes 5 ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Seharusnya tadi beliau ketika mengutip ayat ini itu dijelaskan yang dimaksud mempunyai hidup dalam dirinya sendiri itu diberikan ya, diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Itu apakah dia menegaskan bahwa sebelumnya anak itu tidak ada? Tapi kalau saya boleh asumsikan, kemungkinan besar beliau ini menarasikan seperti itu. Artinya sebelumnya anak itu tidak hidup dan diberikan hidup, artinya kehidupan anak ini berawal. Oke, nah saya coba bantah bagian akhir ini karena bagian ini menarik ya. Saya belum tertarik membahas Yohanes 1 ayat 1 karena itu harus diuji secara gramatikal ya.
Karena juga di situ kita harus tahu bentuk kata kerjanya itu, entah itu perfect atau imperfect, sudah terjadi, pernah terjadi, atau selalu terjadi, berlangsung, dan seterusnya. Nah, jadi saya tanggapi dulu ya Yohanes 5:26 ini. Beliau melupakan konteksnya sepertinya. Contohnya di ayat 21 dikatakan begini, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ya, ingat, ini apakah ini bentuk kesetaraan atau bentuk subordinat? Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Ada kata seluruhnya. Ayat 23, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ada kata sama. Ya. Tidak hampir sama, enggak. Kemudian barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar keperkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, di sini ada kata hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum. Nah, ini bicara tentang penghakiman. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya apa? Hidup yang kekal ini hubungannya dengan apa? Mendengar perkataan Yesus sebagai yang diutus. Ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ya, akan hidup. Ini bicara tentang apa? Kehidupan untuk manusia, bukan kehidupan untuk anak. Ayat 26 yang dia kutip, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ini bukan bicara ontologis. Ini bicara tentang kehidupan kekal yang bersumber dari Bapa, yang dianugerahkan kepada manusia, kembali dicurahkan dan diberikan kepada manusia melalui Anak. Jadi ini bukan bentuk ontologis. Karena secara konsisten dari ayat-ayat sebelumnya, ini bicara tentang kehidupan kekal untuk manusia yang bersumber dari Bapa, diberikan, disalurkan melalui Anak. Sehingga ayatnya tadi berbunyi, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya, pengaliran atau penyaluran hidup yang kekal itu yang bersumber dari Bapa, disalurkan melalui Anak dalam keekonomiannya. Ya, ini bicara tentang keekonomian karena ada penghakiman, ada penyerahan kuasa menghakimi. Ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah Anak manusia. Jadi ini konteksnya tentang penyaluran hidup kekal, bukan artinya hidup Bapa ada, hidup Anak tuh ada diberikan oleh Bapa, bukan. Ya, silakan. Langsam itu dia hidup, ya hidup, dan dia belum mengambil tindakan apapun. Nah, jadi makanya saya tadi bilang ya, kalau skema diagramnya ya. Sophia itu juga mengatakan kan Yesus punya Allah. Iya, sama. Maksudnya bagaimana itu kan, kalau misalnya kan kita penginjil kan, kita biasa tunjukin nih ayat firman Tuhan ini ada di sini, makanya saya berbicara seperti ini. Nggak ada begitu, cuman tadi dia hanya berdebat saja begitu. Abang Pai. Tadi ada Sofiatul masuk room saya, cuman dia nggak mau naik. Oh iya. Kan.
lama dia ngintip, sekitar ada berapa menit lah. Saya bilang naiklah, Kenapa saya nggak bilang dijambak? langsung hilang. Kenapa gak dijambak? Saya jambak langsung hilang. Sofiatul. Oh, berarti sama kayak di room saya. Seringkali dia juga ke room saya jambak nggak apa, langsung apa dia, langsung kabur. Dia pilih-pilih orang. Dari mereka masuknya ke Tritunggal. Coba kita lihat ini ya video Edis tuh ya, waktu dia ditanya itu ya. Oke, iya. Ini. Sebentar. Ya. Kak kedengaran. Narasi saya di situ kan saksi Yova. Apakah Edi saksi Yova? Enggak, langsung aja. Apakah Edi saksi Yova? Katanya RK tidak bahas rumah apologet. Memang di situ kan bukan rumah apologet. Betul kan? Terus rumah Nggak apa ada itu? secara eksplisit rumah apologet, betul kan? Iya, jadi rumah apa? Rumah apa kan banyak rumah. Tetapi saya tanya, di situ ada narasi saya, jangan dipotong-potong Ya, juga. Di situ RK saya jangan membahas tentang cemburu saksi lah. Yova, betul atau tidak? Maksud saya begini. Pertanyaan RK saya, jangan apakah cemburu. Edi saksi? Kenapa tidak mau jawab? Apakah Edi saksi Yova? RK jangan cemburu masalah rumah. Saya nggak cemburu, Dis. Ngapain saya iri Terus kenapa hati? bahas rumah apologet? Nggak ada loh, Edis. Sekarang kita fokus pada pengajaran aja, berani atau tidak? Saya tantang kamu Enggak, debat tadi di kan Superboy, RK mau atau bilang, tidak? Kapan? dikasih Sebentar waktu, malam mau? Katanya dikasih waktu 1 kali. Sebentar 24 malam jam. mau nggak kita debat di Superboy? Katanya dikasih 1 kali. Nggak 24 berani jam. dia teman, nggak berani. Edis nggak akan berani Sudah, debat di saya cuma Superboy. konfirmasi itu aja kok. Coba kamu saya tanya sekali lagi, Edis, kamu berani nggak debat di Superboy? Nanti Edis? banyak teman-teman yang upload video itu kok. Nggak, Edis, Ya. saya tanya, apakah Oke, kamu ya. berani debat di Superboy? Nggak berani, Edis. Kasihan loh penggemarnya si di sini selama ini. Termasuk saya penggemarnya loh. Saya jadi nyesal ngasih donasi. Memang sih satu bunganya kukirim, tapi nyesal juga walaupun 1 bunga. Iya. Kasihan dia itu, aduh. Kalau Yesus Pak bukan Hanzo Tuhan. ketawa-ketawa itu di bawah tuh. Konsekuensinya Yesus bukan Tuhan. Dia Tuhan, Lord. Iya, rendahlah dibuat Yesus itu, Kak Deborah. Rendah, betul-betul rendah dibuatnya. Oh, berarti dia belum pernah mengakui doktrin pengajarannya dia ya? Belum, hanya nyerangnya dia, hanya nyerang. Ayat-ayat Alkitab juga nggak pernah dibukanya. Iya, Makanya betul. kita bingung. Tapi saya percaya dari dulu percaya sama dia, ini luar biasa lah, banyak penginjilannya bagus. Tahu-taunya setelah dia sampaikan seperti itu ngeri. Apa bedanya dengan si Elio Miron itu? Saya juga penggemarnya dulu. Setelah dia bilang kalau orang dibaptis dalam nama Yesus saja harus dibaptis ulang atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus, nggak usah pakai Yesus katanya. Mulai dari situ nggak pernah saya buka lagi YouTube-nya. Ngeri kawan-kawan ini. Dia ngatakan itu Maria tabut perjanjian baru. Perjanjian lama. Perjanjian baru. Perjanjian baru. Ya. Ya, Maria itu tabut ngeri. perjanjian baru. Aduh, gajo kali. Ngeri. Jadi Tritunggal ini karena memang dasar dogmanya mereka sudah dari konsep manusia. Jadi selalu tuh semua isi Alkitab diterjemahkan mereka dengan logikanya doang. Bukan lagi dengan hikmat Tuhan. Jadi kasihan. Jadi kita nggak kaget kalau akan banyak nanti statement-statement yang akan keluar lagi liar. Adalah bilang Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah keluarga ilahi gitu loh. Adalah bilang. Tapi Bang Abadi, bukan menghambak Bang Abadi. Jangan terlalu ngata-ngatain Bang Abadi dengan saya dengan Pak Hanjo samanya itu tadinya asalnya. Jangan sosok ngata. Jangan karena udah terbebas memburuk-burukan orang belum bebas lo ya. Saya dengan Pak Hanjo satu angkatan. Kalau Pak Abadi siapa angkatannya? Angkatannya siapa ya beralih? Saya masih angkatan di bawah saya. Kalian masih senior semua. Kalau saya dengan Pak Hanjo sama bulannya meninggalkan itu semua. Rata-ratanya ini nggak tahu juga dengan Bang Pait ini. Bang Pait tadinya apa? Tritunggal atau langsung JO? Saya Tritunggal JO dulunya. Satu Nah angkatan. itu. Makanya saya bilang pernah sama Pak Diping.
Pak Pak Yones, Liping, kita dulu nggak usah begini kita loh. kata-katain. Kita pun dulu memang keras tengkuknya kayak mereka. Saya bilang. Ya, Nggak ya. usah. Tapi saya tidak pernah mengakui saya dulu Tritunggal yang paham dengan Tritunggal. Jadi saya cuma mengikuti karena hal itu kan sudah mendarah daging dari sejak dulu kan. Kita tahu mengkonsepkan atau beriman kepada Yesus itu dengan konsep Tritunggal. Tapi dari dulu saya percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Oh, samalah kita, samalah kita Bang Saya Abadi. percaya Tritunggal percaya tapi kehadiran Allah dengan fungsi yang berbeda. Gitu. Waktu iya. Allah menjadi Allah, Allah tidak bisa disalib. Tapi waktu Allah berdiam dalam Yesus atau datang menjadi manusia itu sebagai manusia itu, dia bisa disalib menebus dosa kita. Nah, setelah Allah naik, ternyata Allah kembali dengan segala kemahakuasaannya yang tanpa batas itu. Karena waktu dia menjadi manusia sebagai Yesus kan ada keterbatasannya dia sebagai Allah karena dia melepaskan segala kekuasaannya kan. Dia tidak membawa itu semua untuk bisa disalibkan sebagai manusia itu. Nah, setelah dia naik, dia kembali. Saya percaya juga bahwa Roh Penolong yang dikirim ada Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, bahwa Yesus itu sendiri gitu loh. Nah, saya tidak tahu konsep Tritunggal bahwa semuanya itu berbeda. Gitu. Sama kayak saya, kaget juga saya. Rupanya pemahaman itu sangat jauh dengan apa yang kita tahu, apalagi tentang baptisan. Nah, itu. Jadi makanya Elia Merini itu ngomong begitu, nggak benar lah ini dalam hati saya. Baru saya mulailah masukkan dari paham JO ke room saya. Ternyata paham JO ini buka data. Nah, dan nggak pernah takut siapapun yang menjadi lawan debat. Ternyata kawan saya juga dari Tunggal yang sok hebat, yang mau diribak lah, yang apalah segala macam kan. Setelah kita kasih bernarasi macet. Nah, tetapi dari JO selalu mengalir datanya. Mulailah dari situ di room saya mulai berpikir. Mulailah saya juga mereka curigai kawan-kawan lama. Mulailah mereka menghujat saya. Mulailah gelar saya bertambah-tambah. Bidatlah, antikristus, makin banyak lah. Gelar saya sekarang udah lebih dari 50 lah, Bang Abadi. Udah lebih 50. Berarti sekarang bertambah ininya ya, S-nya ya. Kan dulu S1-nya cuman SE, misalnya STH, misalnya sekarang jadi S bidat juga ya, SB ya. Ya, SB, ya. SB. Iya, udah dibidatkan kita. Makanya pernah saya bilang sama kawan-kawan lama, jangan tetap menyerang melalui dua Yohanes 1 ayat 7 itu. Karena kalau kalian serang itu nanti, karena tidak mengakui datang sebagai manusia adalah penyesat antikristus, karena kalau sempat nanti kawan-kawan menyerang kalian, akan berbalik si penyesat itu siapa, saya bilang begitu. Nah, kita kan nggak mau menyerang balik, itu kan senjata mereka. Nah, antikristus penyesat yang datang manusia, padahal itu kan menyatakan diri, mengambil pola atau manusia, sama seperti manusia, dan berupa daging menyatakan diri, kan gitu, wujud daging. Nah, kalau kita serang balik itu mereka lah yang antikristus. Kenapa? Saya baca bahasa Inggris, Yunaninya, dan juga bahasa Batak, bahasa suku. Nah, itu daging kok. Nah, jadi ya puji Tuhan lah. Sekarang ini kita, walaupun dibilang bidat, kita tenang. Nah, kita dibilang sesat, kita santai. Coba kalau dulu dibilang kita bidat, kalau nggak ngamuk. Mau kadang korban HP kita campakkan kan gitu. Kalau sekarang enggak, dibilang bidat santai. Iya. Kalau kata Living saya malah senang kalau Tritunggal bilangin saya bidat. Berarti saya semakin berakar tuh di dalam pemahaman JO saya. Istilah Pak Cak Lontong begini, Pak Junias, kalau tidak lagi ada orang ngomong saya bidat, kalau dari Tritunggal ya katanya, saya agak flu. Pak Junias katanya gitu. Tapi kalau udah dibilang bidat, bulu saya jadi hilang katanya. Pak Cak Lontong kan jago itu, apalagi sejarah jago itu Pak Cak Lontong. Terus yang menjadi pertanyaan itu si Bang Edis itu yang tidak pernah kasih naik itu yang Kristen gitu kan. Kenapa gitu? Ya mungkin aja itu maksudnya. Jangan ditanyain nanti kenapa nggak pernah pakai ayat, karena mungkin gitu dia hindari itu kata-kata itu mungkin. Betul. Kemarin itu dia sempat buka
room debat untuk Kristen, jadi dia tutup dulu untuk Muslim kan. Dia ngundang tuh Rudy Yohanes sama tadi tuh siapa tadi yang tadi diputar itu? RK. RK sama Bom sama itu semuanya dia undang lah, dia tantang untuk membahas tentang penyaliban Yesus, bahwa penyaliban Yesus adalah rencana iblis. Saya greget banget di bawah itu, saya minta naik sampai saya tapping kan, aduh dia nggak kasih naik karena saya punya data banget untuk itu, untuk bisa menangkis pemahamannya yang salah itu. Jadi pemahaman dia yang salah, yang dia bilang benar itu bahwa adalah rencana iblis, saat orang-orang Yahudi itu berteriak, salibkan dia. Nah dia bertanya tuh, katanya si Edis bertanya begini, apakah itu rencana iblis? Rencana Tuhan? Gitu loh, waktu teriak begitu, itu memang bukan rencana Tuhan, tapi itu bagian dari apa yang Tuhan izinkan. Gitu loh. Jadi bahasa rencana di sana itu bukan berbicara tentang 1-2 hari, tapi sudah jauh lebih dari yang kita pikirkan, itu sudah dirancangkan Tuhan. Itu bahasa rencana. Tapi dia berbicara rencana sesuatu yang on the spot. Tiba-tiba waktu itu setelah sudah Yesus ditangkap, orang-orang berteriak itu, salibkan dia, itu bagi dia itu rencana. Gitu loh. Padahal itu bukan rencana di dalam seperti itu. Itu on the spot. Bisa aja kayak saya juga mendapatkan sesuatu hal yang tiba-tiba saya harus merespon seperti apa. Itu tergantung yang saya tergantung apa yang mempengaruhi saya. Misalnya saya lagi terpengaruh dengan sifat-sifat jahat, lagi emosi. Nah, saya tiba-tiba mendapatkan sesuatu di depan saya, untuk saya respon, ya mungkin aja saya akan merespon dengan emosi, dengan marah-marah. Tapi kalau perasaan saya lagi damai sejahtera, dipengaruhi dengan Roh Kudus, ya saya mungkin bisa merespon sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau gitu. Itu kan tergantung apa yang mempengaruhi kita saat itu, kalau berbicara tentang respon. Nah, dia yang berbicara begitu, teriak-teriak begitu adalah rencana iblis. Nah, itu yang saya tidak setuju. Artinya Tuhan Roh Kudus kasih kita kepekaan gitu untuk membedakan, gitu kan? Memang kawan-kawan juga beda paham. Jadi si Edis berkata seperti itu, si Bom berkata lain lagi, bahwa penyaliban rencana Allah Bapa. Nah, jadi kalau bagi saya sih, rencana penyaliban baik iblis baik Tuhan, nggak ada rencana penyaliban. Kalau bagi saya, Yesus itu atau Bapa kita, ya Tuhan satu-satunya, Yehova itu, yang direncanakan adalah misi penyelamatan. Tetapi sudah tahu dia akan tersalib. Nah, jadi kalau bagi saya di perjanjian lama pun nubuatan nggak pernah ada direncanakan penyaliban. Aku harus tersalib ya, biar diampuni dosa kalian, nggak ada. Nah, misi penyelamatan apapun akan dilakukan oleh Tuhan kita, pencipta kita itu. Makanya di Taman Getsemani sampai dia bergumul untuk dirinya. Jadi banyak orang berkata, masa dia bergumul untuk dirinya? Ya jelas. Saya pun sering bergumul untuk diri saya. Saya mau mengampuni atau dendam, kan gitu pergumulan itu. Nah, ada dua pilihan. Nah, jadi kalau saya nggak percaya juga kalau ada menyatakan bahwa Bapa atau Tuhan itu merencanakan penyaliban. Nggak pernah direncanakan itu. Yang merencanakan selalu penyelamatan. Apapun risikonya, dia akan lakukan demi untuk penyelamatan itu. Itu kalau bagi saya sih. Bro Host, mungkin bisa dibukain Zakaria 12 ayat 10, Bro Host. Oh, yang disalibkan itu, memandang. Coba bisa dibacain dulu ya, biar kita bisa itu. Saya siap. Terus nanti dulu. lanjut di Yesaya 53 ayat 5. Tolong dibacain Bro Host, soalnya saya cuma satu device. Oke. Zakaria berapa tadi? Zakaria 12 ayat 10. Ayat 10, penyaliban mereka yang telah memandang yang menyalibkanku. Ini rencana Pak Yunias. Ini jauh dari sebelum terjadi perjanjian baru itu. Oke. Coba dibacain. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya baku hantamnya para coten yang dimana mereka berebut Tuhan. Ada yang berebut karena donasi, ada yang berebut karena Tuhan, ya cari sesembahan. Jadi umat bingung mereka. Nah, itu pun
berbagai macam ya mereka ini berpolemik ya. Ada yang berebut donasi seperti RK sama Edis itu ternyata begitu dibongkar oleh si Yuli Ndut itu ya. Ada netizen deh hamba Allah itu, oh ternyata badannya lebar, gendut, gembrot, iya. Nah, itu kena maklum lah, namanya juga sudah beranak ya. Oh, tapi tak ada suaminya itu. Nah terus bagaimana orang-orang Kristen ketika mereka baku hantam itu ya, kebanyakan dari mereka ya asumsi ya ada Tuhan ontologi ya, itu ini saya tidak menghina, tapi mereka yang mengatakan teori-teorinya itu bagaimana Tuhan menjadi manusia itu pakai ontologi, itu kalimat bahasanya tuh ontologi, terus apa lagi tuh ekonomi, terus apa lagi tuh, banyak pokoknya, dan diperumpamakan macam-macam, pokoknya lucu gitu ya. Malah si Edis pula memperumpamakan Tuhannya itu sesembahannya dengan gedung katanya. Ini memang lucu-lucu mereka ini ya, Kristen walaupun ada umat Muslim murtad konon katanya, wah itu jadi manusia yang paling bodoh di muka bumi ya, karena mereka sendiri saja yang mengimani Yesus Tuhan dari semenjak lahir, mereka bingung siapa Tuhan mereka bingung ya kan. Kok yang mau ikut-ikutan bingung kan bodoh itu namanya, yang tadinya tidak bingung jadi bingung kan begitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ribut Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi